Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian hadits-hadits yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita masih di pembahasan jual beli dan di bab terkait dengan orang yang bangkrut dalam bisnisnya, dalam perdagangannya. Demikian pula kalau dia bangkrut dan punya utang. Ini secara khususnya. Kita sudah ambil sebelumnya hadits yang terkait dengan masalah ini. Dan masih ada beberapa hadits yang belum akan sebutkan terkait dengan hukumnya. Kalau kita mendapati orang yang bangkrut dan memiliki utang. Kata beliau di hadits 854, wa an Ibnu Umar wa an Amr ibn Syarid an Abi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layyul wajid yuhillu irduhu wa uqubat. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa 'allaqahu al-Bukhari wa sahahahu Ibnu Hibban. Kata beliau Imam Al-Hafidz rahimahullah dari Amr ibn Syarid, dari bapaknya radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, layyul wajid, mengundur-undurnya orang yang berkecukupan. Seperti lafaz yang lain, matlul ghani, mengundur-undurnya orang kaya untuk membayar utang. Dia mampu bayar tapi sengaja dia undur-undur. Itu kata Nabi, yuhillu irdahu wa uqubatah. Itu membuat dia halal kehormatannya dan halal untuk diberikan uqubah, siksaan. Iya. Kata beliau diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara ta'liq, yaitu tanpa sanad. Disahihkan oleh Ibnu Hibban. Disahihkan oleh Ibnu Hibban. Dan hadits ini dengan lafaz yang seperti ini dhaif. Dhaif. Cuman ada yang sahih dengan lafaz yang lain yang saya sebutkan tadi. Seharusnya penulis sebutkan yang itu baru ini ditinggalkan. Karena kalau ada hadits yang sahih, tinggalkan yang dikritik. Seperti hadits ini kan penulis ingin menyampaikan bahwa siapa yang bisa bayar utang dan sudah jatuh temponya, tidak boleh dia undur. Tidak boleh dia undur. Waktunya harus dia bayar. Kan ada hak orang lain. Ada hak orang lain. Itu yang ingin beliau sampaikan. Maka kalau beliau sampaikan hadits di Bukhari Muslim, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, matlul ghani zulmun, mengundur-undurnya dari pembayaran orang yang mampu bayar, itu kezaliman. Itu kezaliman. Itu lebih bagus, itu lebih jelas. Sehingga hukumnya adalah lebih terang ya, bahwa ketika orang mampu bayar utangnya dan sudah jatuh tempo pembayarannya, ya, dia undur, maka itu berdosa. Karena Nabi menamakan dia adalah apa?
zalim. Di lafaz yang dhaif ini dikatakan halal kehormatannya, halal untuk diadukan di hakim. Itu maksudnya kehormatan. Tadi asalnya kita tidak boleh ya mengganggu kehormatan dan mencacati kehormatan orang lain. Tapi dengan zalimnya seperti ini boleh diadukan ke pengadilan. Si fulan punya utang tapi tidak mau bayar. Itu termasuk hal yang dibolehkan. Termasuk hal yang dibolehkan. Dan boleh dihukum. Maksudnya boleh ditaksir. Boleh diberikan hukum yang membuat dia kapok. Membuat dia jerah. Bisa dipenjara. Supaya dia bayar utangnya. Kan ini masalahnya dia mampu. Dia mampu tapi dia apa? Tidak bayar. Maka boleh dihukum. Boleh diberikan hukuman. Boleh diambilkan polisi. Ya, supaya dia apa? Bayar. Supaya dia bayar. Ini bukan untuk mendoliminya, tapi supaya dia tidak dolim. Supaya dia tidak dolim. Kan dia sekarang kan dolim. Dia mampu bayar utangnya, tapi dia tidak mau bayar. Maka secara umum kata Nabi SAW, unsur akhaka doliman au matlum. Tolong saudaramu dalam keadaan dia berbuat dolim atau dia didolimi. Sekarang cara kita menolongnya adalah dengan menahan dari kedolimannya supaya tidak berutang, ya, ditagih, dia mampu ditagih, SMS tidak bayar, balas, WA cuma dilihat, telepon tidak diangkat. Ini perlu dibawa polisi ke rumahnya supaya apa? Kapok. Iya, jangan sampai dia bermudahan dia bilang ikhwaji. Iya, ikhwaji bilang begitu. Ya, tidak boleh. Ya, ini kalau mampu. Beda kalau posisinya apa? Tidak mampu. Kalau tidak mampu, banyak anjuran dari syariat untuk memberikan waktu sampai dia mampu. Allah Subhanahu wa taala bahkan menganjurkan wa in kana du usratin nadhiratun ila maisar. Kalau itu adalah orang yang kesusahan, dia berhutang terus tidak mampu dia bayar, memang lagi tidak ada sama sekali. Dia sudah berusaha untuk mencarinya, tapi qadarullah apa? Belum dapat. Maka kata Allah, siapa yang ada kesusahan, maka berikan nadhir, berikan waktu. Sampai kapan? Sampai dia dimudahkan. Tapi ingat, kalau dimudahkan, jangan diundur. Dia bilang, dia maafkan Ji. Jangan lagi begitu. Iya, kalau pas kemudahan, langsung bayar. Jadi memang boleh diundur, tapi kalau kita apa? Belum mampu. Qadarullah, tadinya memang kita perkiraannya bulan itu ada uang, ya ternyata enggak masuk. Enggak ada uang yang masuk. Maka yang kasih utang, kasih kemudahan. Kasih kemudahan. Bahkan Nabi menjanjikan sallallahu alaihi wasallam setiap harinya bernilai sedekah. Walaupun dia nanti akan dibayar. Tapi setiap harinya bernilai apa? Sedekah. Kita tidak berbicara dengan orang yang tidak mampu. Ini orang yang mampu. Haram baginya untuk apa? Mengulur utangnya. Haram mengulur pembayaran utangnya. Kecuali nanti bangkrut. Seperti hadis setelahnya 855. Kata beliau rahimahullah, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala usiba rajulun fi ahdi Rasulillah fi thimarin ibta'aha fakathura dainuhu faqala Rasulullah tasaddaqu alaihi fatasaddaqan nasu alaihi walam yablugh dzalika wafa dainihi faqala Rasulullah li ghurama'ihi khudhu ma wajadtum wa laisa lakum illa dzalik. Rawahu Muslim. Riwayat Imam Muslim ini kata beliau dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, usiba rajulun fi ahdi Rasulillah. Seorang ditimpa musibah di zaman Nabi. Fi thimarin ibta'aha, pada buah-buahan yang dia telah beli. Jadi dia telah beli buah-buahan
ternyata diberi musibah, buahnya busuk sebelum dia jual kembali. Iya. Sementara ini dia belum bayar. Nanti dia bayar kalau sudah laku. Maka apa yang terjadi? Fakatsuru dainu. Maka utangnya pun menjadi banyak. Dan dia ambil buah, dia mau bayar nanti setelah dia sudah jual. Iya. Akadnya akad kepercayaan dari pihak pertama, dari petani. Iya. Banyak utangnya. Maka apa Rasulullah katakan? Tasaddaqu alaihi. Bersedekahlah, bantu dia. Ini menunjukkan apa? Sini hadis bahwa kalau ada teman, ada sahabat, ada kerabat, keluarga yang terlilit utang, kita bantu. Kita bantu. Nabi anjurkan para sahabat. Jadi orang ini adalah terlilit utang, dapat musibah. Dapat musibah. Dia orang yang berdagang, tapi qadarullah kena musibah. Akhirnya banyak utangnya karena hal tersebut. Maka Nabi mengatakan, tasaddaqu alaihi, bersedekahlah kepadanya supaya dia bisa bayar utangnya. Supaya dia bayar utangnya. Iya. Dan orang yang terlilit utang kan kita maklumi bersama waktu kita bahas kitab zakat, kitab terkait dengan zakat, bahwa zakat harta itu boleh dikasih kepada orang yang terlilit utang. Boleh dikasih kepada orang yang terlilit utang. Cuman kata Abu Sa'id Al-Khudri, walam yablugh dzalika wa fa'adaini. Kata Allah, sedekah dari para sahabat yang lain itu tidak sampai menutupi utangnya. Jadi sudah dikumpulkan untuknya, tapi tidak sampai menutupi utangnya. Apa kata Nabi kepada orang yang tempat dia berutang? Faqala Rasulullah li burumaihi. Maka Rasulullah SAW berkata kepada orang-orang yang tempat dia berutang, khudhu ma wajadtum wa laisa lakum illa dzalik. Ambil apa yang kalian dapat saja. Tidak ada bagi kalian kecuali itu. Kecuali ini anjuran tadi. Ini lawan dari hadis tadi. Kalau tadi ketika orang yang dolim boleh dihukum kalau dia mampu bayar. Tapi kalau orang yang memang tidak mampu bayar, ambil saja dia yang mampu dia bayar, jangan dihukum. Nabi bilang, tidak ada bagi kalian selain itu. Jadi yang tidak mampu memang bayar, tidak ada, tidak berlaku dibilang penjara, ya, tidak berlaku yang disebut dengan penjara atau yang semisalnya. Tidak berlaku hal tersebut. Karena Nabi mengatakan, ambil ya apa yang kalian dapat di situ. Tidak ada bagi kalian selain itu. Tidak ada bagi kalian selain itu. Ini sangat jelas sekali terkait dengan apa yang kita katakan tadi, bahwa orang yang kesusahan itu dibantu. Itu dibantu. Beda dengan orang yang punya kemampuan tapi tidak dibayar. Kalau itu tidak dibantu, malah diberikan hukuman supaya dia apa? Kapok. Supaya dia kapok. Ini yang disebutkan di sini oleh penulis rahimahullah. Kemudian hadis berikutnya lagi 856 kata beliau Ani bin Ka'ab Ibn Malik an Abi radhiyallahu ta'ala anhuma qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hajara ala Mu'ad mal wa ba'ahu fi dainin kana alaihi masya. Rawahu Daruqutni wa sahahu al-Hakim wa akhrajahu Abu Dawud mursalan wa rujjih. Kata beliau dari Ka'ab, dari Ibnu Ka'ab, Ibnu Malik, dari bapaknya, radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghajar Mu'ad hartanya. Menghajar maksudnya menahan hartanya Mu'ad. Menahan hartanya Mu'ad.
wa ba'ahu, dan Nabi menjualnya fi dainin kan untuk melunasi utang yang menjadi tanggungannya. Utang menjadi tanggungannya. Ini hadis riwayat Imam Ad-Darqutni, disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan dikeluarkan oleh Abu Daud secara mursal dan dirojikan seperti itu. Dan memang yang rojinya ini adalah hadis yang mursal dari perkataan ya Ibnu Ka'ab Ibnu Malik. Bukan dari ya ucapan atau perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini ya disebutkan bahwa boleh bagi hakim ya atau pemerintah untuk menahan harta seorang yang punya utang untuk membayar utangnya. Misalnya ada orang punya utang sama banyak orang, terus dia punya harta, punya properti misalnya. Boleh hartanya ini pemerintah tahan, pemerintah sita. Jangan sampai dia jual sebelum dia bayar utangnya. Jadi pemerintah sita, pemerintah tahan, kemudian dia jual, ya, dan dia bayarkan utangnya tadi ke orang-orang yang punya. Ini sisi lain lagi. Jadi kalau orang yang terlilit utang itu, yang bangkrut itu punya barang, barangnya bisa disita. Barangnya bisa disita dan dijual, ya, kemudian dipakai untuk bayar utang. Kalau lebih dari utangnya, misalnya dia berutang 100 juta, ternyata rumahnya laku 150 juta, maka ambil saja 100 juta, 50 jutanya adalah punyanya orang itu, yang punya. Tidak boleh kita ambil semuanya. Itu lagi zalim namanya. Itu namanya apa? Zalim. Itu namanya zalim. Jadi yang kita tahan adalah hanya memang hak dari kita. Memang hak dari kita. Ini yang disebutkan masuk dalam bab, ya, masuk dalam bab seperti yang kita sebutkan sebelumnya, hajar al-muflis, menahan barang orang yang bangkrut. Menahan barang orang yang bangkrut. Atau sama dengan sebelumnya, ada orang yang menggadaikan misalnya rumahnya jadi jaminan, maka rumahnya ini ketika dia tidak bisa bayar, boleh rumahnya ini diambil dan dijual untuk membayar utangnya. Tapi kalau lebih, maka dikembalikan kepada pemilik rumah lebihnya. Kalau kurang, ya masih utangnya. Kalau kurang, ya masih utangnya. Ini ya terkait dengan apa yang telah lewat dan ditambah di sini. Dan hadis ini adalah hadis yang dhaif secara marfu, dan yang kuat ini adalah dari ucapan Ibnu Ka'ab Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian berikutnya, ya, kata beliau rahimahullah taala di hadis 857, wa ani Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala uridtu ala nabi sallallahu alaihi wasallam yauma wa ana ibnu asyara wa ana ibnu arba'a asyara sanah falam yujizni wa uridtu alaihi yaumal khandaq wa ana ibnu 15 sanah fa ajazani, muttafaqun alaih. Ini nanti beliau sebutkan terkait dengan kapan seorang anak itu boleh melakukan transaksi terhadap yang dia mau jual atau dia mau beli. Tentunya hal-hal yang tidak dimaafkan anak kecil untuk berbuat di situ. Kalau hal-hal yang dimaafkan sudah lewat bersama kita. Anak kecil boleh melakukan jual beli, padahal yang memang di masyarakat dimaafkan anak kecil melakukannya. Seperti yang pernah kita sebutkan. Dimaafkan dia beli permen di toko. Hal-hal yang ya kecil, yang biasa. Adapun hal besar, kapan seorang anak itu boleh menjual rumahnya? Iya. Dan sampai dia pergi jual rumah bapaknya. Iya. Dia masih kecil, nggak tahu ada orang tawar lagi dia pulang sekolah SD. Rumah sana, mau jual rumahmu itu, saya mau beli 100.000. Dan senang sekali dia mungkin. Langsung dia jual, sangat akadnya. Nah, ini belum sebutkan dalam bab, padahal hadis ini bukan terkait dengan jual beli, tapi terkait dengan perang. Terkait dengan perang. Kata beliau dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, saya
hadapkan kepada Nabi pada perang Uhud. Waktu perang Uhud. Waktu itu saya sedang berumur 14 tahun. Maka Nabi tidak membolehkan saya ikut. Iya, Masya Allah. 14 tahun sudah mau ikut perang Abdullah bin Umar. Iya. Tapi waktu itu Nabi tidak membolehkan. Terus saya diperhadapkan kepada Nabi untuk ikut perang di perang Khandaq. Perang Khandaq. Waktu itu saya sudah berumur 15 tahun. Maka Nabi membolehkan saya. Maka Nabi membolehkan saya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin al-Baihaqi. Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dikatakan, "Falam yujizni." Nabi tidak membolehkan saya. Walam yarani balagtu. Nabi tidak melihat bahwa saya telah balik. Karena sudah berumur, ya masih berumur 14 tahun. Katanya wasahah Ibnu Khuzaimah. Ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Wa an Atiyata Al-Quradi, semisal juga dengannya. Dari Atiyah Al-Quradi radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, dia ceritakan tentang dirinya. Waktu itu dia masih Yahudi. Tapi masih anak-anak. Uridtu 'ala Nabi yauma Quraidah. Saya diperhadapkan kepada Nabi di hari Quraidah. Ketika orang Yahudi dikalahkan dan banyak dari mereka yang ditawan. Iya, ditawan. Fakana man ambata kutib. Maka adalah Nabi SAW waktu itu ketika diperlihatkan kepada beliau anak-anak, maka siapa yang sudah tumbuh bulu di sekitar kemaluannya, maka dia dibunuh. Kalau tidak mau masuk Islam, ya dibunuh. Dibunuh. Kan ini zaman perang. Mereka diperangi. Kalah. Maka yang ditangkap, kan sebelumnya kan sudah ada pelajaran dari Nabi SAW. Waktu belum punya tawanan, beliau waktu itu mau menawannya, tidak membunuhnya. Tidak membunuhnya. Maka ditegur oleh Allah. Tidak pantas bagi Nabi punya tawanan. Kalau ada orang kafir ya dibunuh. Ya kalau saat peperangan dan ditangkap. Peperangan dan ditangkap. Maka di sini di hari Quraidah, ketika berperang dengan Bani Quraidah, ada tawanan. Yang sudah berusia balik, yaitu yang sudah tumbuh bulu di sekitar kemaluannya, dibunuh. Waman lam yumbit khulliya sabilu. Adapun yang belum tumbuh bulu di sekitar kemaluannya, dibiarkan hidup. Karena masih anak-anak. Tidak ada hubungannya dengan perang. Tidak ada hubungannya dengan perang. Karena perang itu ada aturannya melawan orang kafir. Tidak boleh membunuh perempuan. Tidak boleh membunuh anak-anak. Tidak boleh membunuh orang tua yang tidak ikut perang, sudah tua renta. Iya, tidak boleh dibunuh. Iya, tidak boleh melakukan pembunuhan secara mutilasi. Banyak aturan. Nah, itu nanti terkait dengan hukum yang orang yang bom bunuh diri, yaitu dilarang, apalagi di tengah kaum muslimin. Karena yang menimpa anak-anak, perempuan, orang tua, itu masalah. Itu masalah. Nah sekarang dikatakan adalah waktu itu saat fakuntu fiman lam yumbit, takdirnya. Maka saya termasuk yang belum tumbuh bulu di sekitar kemaluan. Ya, fakulli sabili, maka saya pun dibebaskan. Rawahul arba'ah. Setelah itu dia masuk Islam. Diriwayatkan oleh Imam 4, wasahahu Ibn Hibban wal Hakim. Disahihkan oleh Ibn Hibban al-Hakim. Ini hadis kita tidak berbicara tentang perang. Nanti ada babnya tentang perang. Di sini adalah beliau ingin menyampaikan kepada kita hajrus sobi, menahan transaksinya anak kecil. Anak kecil itu kalau dia menawarkan dirinya, kalau dia menawarkan hartanya, kita tidak boleh biarkan. Kita harus tahan. Ya, yang boleh melakukan akad adalah siapa? Walinya, orang tua. Kalau seorang anak belum balik, terus dia punya harta, maka tidak boleh dia melakukan transaksi kecuali atas izin dari walinya. Atas izin dari walinya. Allah Subhanahu wa ta'ala ya menjelaskan hal tersebut. Kata Allah,
wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman. Jangan berikan orang safi, orang yang belum pandai mengatur hartanya, harta mereka yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kalian sebagai penanggung jawabnya. Jangan dulu berikan. Jangan berikan. Iya. Kalaupun sudah balik, Allah perintahkan untuk mengujinya. Uji dulu. Wa batalul yatama hatta idza balagun nikah. Uji dulu itu anak yatim. Kan anak yatim walinya yang memegang hartanya. Uji dulu. Cara mengujinya, dibiarkan dia pegang sebagian dari hartanya dan lihat bagaimana dia mengatur hartanya. Kalau dia sudah pintar mengatur hartanya, baru diberikan. Baru diberikan. Ini juga berdalil dengan hadis tadi. Hadis tadi. Datang Ibnu Umar, dia tawarkan dirinya untuk ikut perang Uhud. Nabi tidak boleh kan. Masih 14 tahun. Karena biasanya orang balik berapa? 15. Iya. Hadis kedua. Dan orang-orang Quraisy toh, yang anak-anak. Nabi SAW sebelum membunuhnya, ya, ada dilihat tumbuh bulu kemaluannya. Kalau tumbuh, berarti dia sudah balik. Dibunuh, dia ikut perang. Kalau belum tumbuh, berarti belum balik. Maka dibiarkan. Ini menunjukkan bahwa anak-anak itu tidak dianggap perbuatannya. Anak-anak itu tidak dianggap perbuatannya. Walaupun mungkin anak-anak dia ikut bantu perang. Ya kan? Bisa saja dia bantu bapaknya. Tapi kan masih anak-anak. Pasti hanya ikut-ikutan. Hanya ikut-ikutan. Ini terkait dengan perang. Demikian pula transaksinya. Demikian pula transaksinya. Kalau dia sudah balik baru. Adapun tanda balik diisyaratkan dengan hadis ini. Pertama bisa dengan umur. Bisa dengan umur. 15 tahun. Kebiasaan orang banyak yang sudah berusia balik. Kedua, dengan tumbuh bulu di sekitar kemaluan. Karena kalau sudah tumbuh bulu di sekitar kemaluan, biasanya dia apa? Balik. Ya, bulu hitam. Bukan bulu halus. Itu biar bayi ada. Iya. Kalau sudah tumbuh bulu di sekitar kemaluan, biasa balik. Ini dua alamat yang disebutkan di hadis tadi. Alamat ketiga adalah dengan dia mimpi basah. Dia mimpi, ya, berhubungan badan, keluar mani. Keluar apa? Maninya. Ya. Mani itu air putih yang keluar dengan penuh semangat. Dan setelah keluar dia merasakan apa? Apa? Apa Pak Haji terus? Setelah keluar dia akan dia setelah keluar maninya dia akan merasakan oh. Iya, dia akan baiklah Pak. Itu saat keluar. Kalau sudah keluar dia akan loyo. Begitu Pak. Saat keluar nyaman, nikmat. Tapi sudah keluar itu maksudnya. Bukan yang keluar tanpa semangat. Ya, bukan yang keluar tanpa semangat. Kalau keluarnya tidak ada semangat, itu nanti namanya madi. Itu namanya apa? Madi. Ini dia mimpi basah keluar mani. Nah, tanda kalau dia balik. Khusus perempuan kata para ulama, kalau dia haid atau hamil. Kenapa bisa hamil? Karena ada orang, kalau dulu, orang itu menikah berumur 10 tahun sudah menikah. Dia belum haid, 10 tahun belum haid. 10 tahun belum haid. Orang-orang dulu menikah. Cepat. Karena belum ada aturan seperti sekarang. Kalau sudah umur ambil KTP atau ini sudah baru menikah. Kalau dulu ada aturan. Ya. Orang kalau mau langsung menikah, iya. Tapi itu dia. Kadang dia menikah belum haid. Haid itu tanda dia balik. Sekarang dia belum haid. Dia menikah akhirnya hamil. Hamilnya dia berarti tanda juga sudah balik. Walaupun dia tidak haid. Tapi ketika dia menikah dan dia hamil, tanda berarti dia usia balik. Ini dua ini khusus perempuan. Dengan keluar darah haid atau keluar apa? Atau apa?
hamil atau hamil, maka dia sudah balik. Maka dia sudah balik. Dengan baliknya ini, maka dia sudah dibolehkan melakukan transaksi terhadap hartanya. Karena ini sudah ini usia apa? Sudah dibilang dewasa. Sudah bisa berpikir mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang maslahat, mana yang tidak maslahat. Untuk hartanya. Untuk hartanya. Ini yang kita bisa petik. Walaupun ini terkait dengan yang ikut perang, itu nanti. Nanti ada hukum seputar jihad. Ada hukum seputar jihad. Ini yang kita mau singgung adalah terkait dengan bisa nggak dia melakukan tasarruf, dia melakukan transaksi atau semisalnya terkait dengan harta yang dia miliki. Maka kita katakan kalau sudah balik bisa. Tanda tadi yang kita sudah sebutkan. Kalau belum balik maka dia ditahan, dia dihajar. Dihajar itu artinya ditahan untuk melakukan transaksi ya terhadap hartanya. Ini yang beliau sebutkan. Ini orang yang normal. Ini orang normal. Maka sama juga kata para ulama, hukumnya sama. Kalau orangnya gila. Orangnya tidak bisa mengatur harta walaupun sudah balik. Tapi dia gila. Ada orang gila banyak sekali hartanya. Iya, boleh nggak dia melakukan transaksi? Dia pergi beli mobil sendiri. Dia gila. Dia pergi beli mobil sendiri. Dia bawa uangnya pakai karung. Dia pergi beli mobil. Iya, karena banyak uang. Iya, banyak uang. Dari mana didapat? Ya macam-macam. Dia berdiri di lampu merah setiap hari dapat berapa tahun ternyata sudah 1 karung uangnya. Mau pergi beli mobil. Orang gila nggak sah transaksi. Orang gila nggak sah transaksi. Iya, ini yang disebutkan. Demikian pula as-sabi. Orang sudah balik tapi dia sabi. Sabi itu bukan gila. Dungu, bodoh. Iya, bodoh, dungu. Apa yang kita bilang? Dungu. Dongo. Lumayan Pak. Orang dongo katanya. Iya, seperti itu. Dia enggak gila, tapi enggak tahu bagaimana bahasa dan. Iya. Setengah-setengah. Dia orang punya akal, enggak gila. Tapi enggak bisa mengatur hartanya. Nah, kalau ini juga walaupun sudah balik, enggak sah transaksinya. Ini juga yang diikutkan dari pembicaraan ini. Karena anak kecil saja yang belum balik jelas punya akal. Enggak boleh. Apalagi orang yang jelas gila. Atau orang dewasa tapi dia safi. Dia dongo. Dia enggak mampu, enggak bisa mengatur hartanya. Enggak tahu apa yang maslahat untuk hartanya. Dan semua ini siapa yang mengaturnya? Maka nanti dia diserahkan kepada apa? Walinya. Dia yang melakukan transaksi adalah walinya. Ya, yang bertanggung jawab terhadap hartanya. Yang bertanggung jawab terhadap hartanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan orang yang dungu tadi, kata Allah di surat An-Nisa ayat 5, wala tu'tus subaha'u amwalakum. Jangan berikan kepada orang safih, orang bodoh hartanya. Jangan berikan. Kalian yang melakukan transaksi. Terus Allah juga berfirman, fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan. Kalau orang yang punya hak itu adalah dia safih, bodoh, atau dia dhaif, orang lemah, aw la yastati'una ayyumil atau dia tidak mampu untuk melakukan imlah, tidak mampu untuk bertransaksi, fal yumlil waliyuhu bil adl. Hendaklah walinya
ia mewakili dia dengan adil. Tidak boleh dia walinya juga zalim. Jangan sampai dia bukan hartaku, biar. Tidak boleh juga, harus adil. Pokoknya dia perlakukan harta yang dia urus itu seperti punyanya. Seperti punyanya. Ini yang disebutkan di beberapa hadits ini. Cuman saya dapat tadi faedah, walaupun ini akan datang di pembahasan kitab nikah. Bagaimana kalau dia mentalak? Kan transaksinya tidak sah. Orang gila, orang yang bodoh kan tidak sah transaksinya. Bagaimana kalau dia talak istrinya? Ada orang gila dia punya istri. Ya, ada orang gila dia orang bodoh tapi dia punya istri. Ya, takdir. Dia punya jodoh. Kalau dia talak istrinya gimana? Sah atau tidak? Nah, ini masalah. Ini masalah. Kata Al-Imam ya, Ibnu Qudamah terkait dengan orang yang dihajar ini, kata beliau, idza wa in tallaqa zaujatahu nafadat talaqu fi qouli aksari ahli ilm. Jika dia mentalak istrinya, sah talaknya menurut pendapat kebanyakan ulama. Wa qala Ibn Abi Layla la yaqau talaq. Berkata Ibn Abi Layla, tidak sah. Tidak sah. Karena apa alasan beliau? Li'annal bud'a yajri majrul mal. Karena namanya hubungan suami istri itu sama dengan harta. Ketika dia, berarti kalau sama berarti di harta kan tidak sah. Kalau dia melakukan jual beli, berarti juga tidak sah. Kalau dia mentalak istrinya karena sama. Bidalili annahu yamliku bimal. Kan dengan dalil juga dia miliki itu istrinya kan dengan mal, dengan harta, dengan adanya apa? Mahar. Kan begitu? Berarti ini sama dengan berlaku apa? Seperti harta. Kalau harta kita katakan tidak sah kalau dia melakukan transaksi, maka istrinya juga tidak sah kalau dia lakukan tidak sah. Kecuali istrinya yang minta. Wah, suamiku Pak Hakim gila. Saya tidak mampu bertahan bersamanya. Dia mengadukan dirinya untuk apa? Cerai. Ini namanya minta apa? Minta kulu. Minta diceraikan. Iya, minta diceraikan. Ini beda. Karena ini orang normal yang minta. Istrinya. Iya kan? Tapi ini sekarang permasalahan kita adalah ini orang sapi. Yang mental. Sah atau tidak? Para ulama berselisih pendapat. Iya. Kalau Ibn Abi Layla rahimahullah ta'ala menganggap tidak sah. Karena ini masalah talak istri seperti harta. Seperti harta. Apa dalilnya kalau dia seperti harta? Karena dia dimiliki dengan apa? Dengan harta. Dengan adanya apa? Mahar. Kita akad sama dia, kita kasih mahar. Ada mahar. Ada maharnya. Iya. Makanya beliau katakan bahwa enggak sah talaknya. Kata beliau di ujungnya, falam yamlik tasarruf fihi kalmal. Maka dia tidak memiliki hak untuk bertindak, melakukan transaksi apapun pada istrinya. Iya? Karena seperti harta. Karena dia adalah seperti harta. Ini yang disebutkan. Jelas masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Oleh para ulama. Dan kalau kita ambil pendapat mayoritas, itu lebih hati-hati. Supaya jangan sampai orang gila ini bermudahan untuk mentalak istrinya. Jangan sampai dia beralasan, oh enggak saja, kak gila aja. Kau sadar sekarang. Itu masalah nanti. Jangan sampai dia bermudahan. Gara-gara kalau dikatakan, biar nih kamu talak istrimu, enggak saja. Dia apa? Sesukanya. Dia talak, dia rujuk lagi, talak, rujuk lagi. Maka kalau kita berpegang dengan pendapat mayoritas, itu lebih hati-hati. Itu lebih hati-hati. Dan itu yang lebih cocok untuk dipegang insya Allah, ya, walaupun tadi ada yang berpendapat tidak sah, tapi kalau kita pegang itu lebih hati-hati supaya tidak kita bermudahan, supaya kita tidak
bermudahan untuk menjatuhkan talak kepada istri. Kita cukupkan alhamdulillah, karena berikutnya lagi adalah hadis 859 terkait dengan masalah istri yang melakukan transaksi terhadap harta suaminya atau hartanya, tapi dia lagi punya suami. Ini insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan, silakan Pak Ji terus. Ini sama sekali tidak punya rumah kontrak, tidak ada servis, tidak ada motor, tidak ada apa. Satu-satunya adanya miskin. Ini masalah. Tambah. Masya Allah, kaya tapi miskin tapi Masya Allah. Maharnya itu utang. Baik, Masya Allah. Baik, bisa kan? Bisa. Hapus. Itu Nabi Musa, Pak. Waktu dia lari dari Mesir ke Madian. Enggak? Dia kan lari dari Mesir ke Madian. Waktu dia tinju itu pengikutnya Fir'aun, sekali pukul mati. Akhirnya dia takut untuk ditangkap oleh Fir'aun sebelum menjadi nabi. Masih anak muda. Sebelum menjadi nabi. Akhirnya beliau lari ke Madian. Di sana dia mendapati para pengembala yang kasih minum gembalaannya, tapi mereka antri. Di antara yang antri paling belakang adalah ada 2 gadis. Maka Nabi Musa pun membantunya untuk membantu hewannya itu dikasih minum, didorong untuk ke tempat minum. Ya, maka setelah selesai 2 gadis itu pulang ke ayahnya. Dia bercerita, Nabi Musa sudah beristirahat di pohon. Pulang ke rumahnya dia, tadi 2 perempuan tadi, dan dia bercerita, ada yang membantu kami, seorang anak muda yang kuat. Maka ayahnya ini bilang, coba panggil dia. Panggillah, datang anaknya dengan malu, panggil, suruh Nabi Musa ke rumahnya. Maka ini ayahnya namanya Syuaib. Orang soleh, orang baik. Bahkan ada mengatakan itu Nabi Syuaib. Karena Nabi Syuaib kan diutus di mana? Di Madian. Ya. Jadi dia orang baik, orang soleh. Ya. Apakah itu Nabi Syuaib atau bukan? Karena ada mengatakan bukan Nabi Syuaib. Karena Nabi Syuaib zamannya bukan di zaman Nabi Musa. Zamannya bukan di zaman Nabi Musa. Cuma namanya sama. Jadi dia orang baik. Ya. Anaknya menawarkan ke bapaknya gaji dia untuk mengembalakan kita, kan dia orang kuat lagi terpercaya. Dengan melihat tadi itu dia bisa atur ternaknya padahal belum digaji. Maka anaknya menawarkan itu kepada bapaknya supaya dia digaji. Ini bapaknya menawarkan Nabi Musa. Saya mau nikahkan kamu dengan salah satu anakku ini. Dengan mahar kamu bekerja kepadaku. Ya, disebutkan. Ya, 8 tahun. Kalau kamu mau sempurnakan 10,
itu urusan. Itu urusan, berarti kan gajinya diutang, Pak. Maharnya kan diutang. Maka Nabi Musa pun sepakat. Nah, menikahlah dengan mahar itu tadi, Pak. Mahar yang diutang. Ya kan? Mahar yang diutang. Nah, itu dibolehkan, Pak. Boleh. Masya Allah. Jadi aman utangnya, Pak Haji. Ya. Ya. Aman utangnya. Hmm. 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 Dzulqa'dah. Belum. Jangan dulu tahu di Binhan. Mohon tanya secara dalil mana kuat ru'yah atau hisab, dan apakah Nabi yang bersaksi sama saya ini, kami bangsa yang kuno tidak menulis dan menghitung bahwa bulan begini begitu, kadang 29, kadang 30, dan hadis yang berikut ini yang berarti siapa yang melakukan suatu amal dia perintah dari kami, perbuatan itu kita tolak. Mohon penjelasan. Baik, Masya Allah. Iya. Terkait dengan masalah, ya disepakati Pak, sebenarnya tidak ada silang pendapat bahwa terkait dengan ibadah itu ya tidak disandarkan kepada kita. Tidak disandarkan kepada kita sebagai hamba. Terkait dengan ibadah. Ya, tidak diterima sama sekali dari akalnya kita. Iya, seperti yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Misalnya, kita mau lakukan ibadah dengan hisab. Perhitungan dari kita. Kita ini bisa salah, bisa benar. Kita manusia ini, Mbak. Kita bisa salah, bisa benar. Makanya semua terkait dengan masalah ibadah itu, Pak, dari A sampai Z-nya itu diatur oleh syariat. Kenapa? Karena kita bisa salah. Kita bisa salah. Itu dulu yang harus dipahami pertama. Tidak ada diwakilkan ke kita sedikit pun. Karena itulah muncul kaidah bahwa al-ibadah tauqifiyah. Bentuk ibadah itu Pak adalah tauqifiyah. Kita wajib berdiri di dalil. Di dalil. Sekarang tinggal kita ya permasalahan yang kita tanya. Masalah berid. Masalah berid, apakah Idul Adha atau Idul Fitri? Iya, ya dalilnya seperti yang kita sebutkan tadi. Iya, dalil yang kita sebutkan tadi. Bahwa memang dari masa Nabi SAW tidak menggunakan hisab. Tidak menggunakan perhitungan, tapi menggunakan ru'yah. Karena ru'yah ini bukan dari kita. Ru'yah ini dari mana? Memang dari Allah. Kalau lihat, lakukan. Kalau tidak lihat, jangan. Jangan lakukan. Makanya lihat itu Pak disyariatkan tanggal 29. Bukan tanggal 30. Karena kalau tanggal 30 pasti besok kita akan menjalankannya. Kan begitu, tanggal 29. Kalau dilihat berarti bulannya tidak 30. Kalau tidak dilihat berarti 30. Kalau tidak dilihat. Jadi tidak disandarkan kepada kita. Ya dalilnya seperti itu. Makanya Nabi bilang tadi di hadis yang kita sebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, hadits Aisyah. Siapa yang melakukan sebuah amalan, amalan di sini Pak maksudnya ibadah, jangan pergi campur-campurkan dengan dunia.
Iya. Karena ada sebagian orang, kalau begitu jangan kau naik mobil. Kan ada di masa Nabi. Naik onta. Bukan. Kita tidak berbicara terkait dengan perkara dunia. Onta dunia. Bisa diganti dengan mobil, bisa diganti dengan pesawat. Itu perkara dunia. Nabi bilang, amrina. Dalam urusan kami. Urusan kami ini maksud urusannya Nabi. Maksudnya apa? Agama. Fahorodun, maka dia ditolak. Nah, seperti itu pakai harusannya. Ya, karena memang tidak dibangun di atas akal kita. Misalnya sholat duhur. Kita tidak disuruh hisab, tapi lihat matahari. Bagaimana bayanganmu? Kalau sudah ada miring ke arah timur, sedikit dari bayangan, maka waktu duhur masuk. Bukan jam, karena matahari bisa bergeser. Siang bisa panjang, ya bukan jam. Tapi matahari yang dilihat. Matahari yang dilihat. Karena kalau jam kita lihat bahaya. Ada negara sedikit siangnya, ada negara sedikit malamnya. Itu kan masalah. Ya, saya pernah ketemu dengan orang Jerman Muslim. Dia bilang, Ustadz, kenapa itu sholat? Ada siang, ada malam. Ada siang, ada malam. Oh, kenapa kita pertanyakan itu? Ini kami menderita di Jerman. Hampir setiap jam sholat. Kalau pendek siangnya. Jadi barusan sholat subuh. Mau sholat duhur. Barusan sholat duhur, sudah mau sholat asar. Barusan sholat asar, sudah mau sholat maghrib. Setelah itu malamnya panjang. Setelah maghrib, antara maghrib dan subuh panjang. Kenapa tidak disyariatkan malam saja semuanya? Tapi saya balik. Tapi nanti malamnya agak pendek juga. Ada saatnya pendek malam. Ada Ustaz. Nanti kita akan bilang lagi. Kenapa tidak disyariatkan? Siang saja. Jadi saya bilang ini ibadah. Bukan semau kita. Harus semaunya Allah yang menciptakan kita. Jadi begitu Pak. Itu secara akalnya. Bukan semaunya kita pergi campur-campuri. Urusannya Allah. Ini pensyariatan urusannya Allah. Bukan urusannya kita. Bukan urusannya kita. Makanya dalam hal ini Pak, kita ikut yang ru'yah. Kita ikut yang ru'yah. Kalau memang berselisih, ikut pemerintah saja. Karena keputusan pemerintah itu mengangkat hilal. Walaupun dia dolim. Kan sebagian orang kan, pemerintah. Dolim juga pemerintah. Banyak penganunya. Nah, walaupun dia dolim. Karena dia yang tanggung. Dia yang tanggung. Adapun kalau kita ikut orang, siapa yang tanggung punya tak? Kalau kita ikut pemerintah, pemerintah yang tanggung salahnya. Kalau memang salah. Lagi kalau benar. Tapi kalau kita ikut orang, tanggung masing-masing. Nanti di hari kiamat, masing-masing berlepas diri dari pengikutnya. Masing-masing berlepas diri dari pengikutnya. Itu bahaya. Itu bahaya. Jadi, dalil-dalil sudah jelas Pak yang kita sebutkan. Saya kira Pak Haji berarti sudah baca baik-baik bahwa kita memang ikut hadis. Ikut dalil. Artinya saya bisa mengatakan yang kuat adalah ru'yah karena punya dalil langsung. Pasti. Betul, boleh sekali. Itu yang dilakukan oleh Nabi Pak selama 9 tahun kalau puasa. Nabi kan berpuasa cuma 9 tahun Pak. Puasa Ramadan. Di Madinah. Karena puasa Ramadan turun di tahun kedua Hijriah. Kewajibannya. Alhamdulillah. Sudah masuk waktu? Masya Allah. Berarti kita cukup dulu dengan pertanyaan Pak Haji. Masya Allah. Cukup mantap pertanyaan kita hari ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.